Oke semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Naila di podcast harian. Nah, untuk podcast malam ini, di sini kita bakal ngebahas tentang bisnis atau pengembangan kinerja. Dan di sini juga aku ditemenin sama Kak Padil sebagai narasumber, di mana nanti dia yang akan menjelaskan tentang pengembangan atau bisnis-bisnis yang mungkin udah biasa kita tahu ya. Oke. Langsung aja nih Kak Padil, apa kabar? Halo Kak Naila, baik Alhamdulillah. Gimana Kak Iya, Naila kabarnya? Sehat selalu? alhamdulillah sehat. Nah, mungkin untuk beberapa menit ke depan di sini Naila sendiri bakal ngajuin pertanyaan ke Fadil. Apakah bersedia? Sangat bersedia. Oke, boleh. Mungkin langsung aja ya nih untuk bisnis atau pengembangan kinerja ini nih. Dalam mengembangkan kinerja, kira-kira apa sih yang Kak Fadil mau kembangkan dan kira-kira apa bisnis impian Kak Fadil gitu? Oke, makasih Kak Naila untuk apa ya udah membuka podcast ini ya dan menjadikan saya menjadi narasumber gitu ya. Terkait pertanyaan tadi, eh, apa yang sekiranya mau saya kembangkan ya kaitan dengan kinerja yang jelas. Yang harus dikembangkan yaitu ya kualitas kinerjanya itu sendiri gitu kan. Ini berkaitan itu dengan soft skill, ya kan? Dengan ketepatan waktu gitu kan. Terus apa ya, wawasan, terus ibaratnya apa ya, kemampuan gitu kan. Skill-skill lah yang sekiranya bisa menunjang kinerja kita itu menjadi lebih baik gitu kan. Dan bisnis apa yang saya impikan yang jelas buat saat ini saya ingin memulai bisnis di bidang digital karena kita tahu pada saat ini bisnis digital benar-benar sedang naik daun ya. Eh, di revolusi industri sekarang itu bukan lagi 4.0 tapi juga sudah 5.0. Jadi digitalisasi di segala bidang, di segala aspek itu benar-benar dicanangkan sekali sehingga ini menjadi peluang buat kita semua tentunya untuk bisa memanfaatkan situasi ini gitu kan supaya ya kita yang pertama nggak ketinggalan zaman, yang keduanya juga kita bisa terus mengikuti perkembangan zaman tentunya gitu. Nah, mungkin itu sih jawaban dari saya. Itu berkaitan dari tadi apa yang harus dikembangkan ya kinerjanya itu sendiri gitu kan kita harus memperbaiki ya memperbaiki kinerja kita, eh, kinerja dari sebelumnya apa yang kurang itu kan apa yang harus ditingkatkan itu kan kita harus benar-benar tahu gitu kan dan harus bisa improve lah gitu. Iya, oke nih. Biasanya kan Kak, kalau misalkan lagi mengembangkan suatu bisnis atau misalkan mengembangkan kinerja itu tentunya pastinya ada tantangan kan. Nah, untuk tantangan emosional yang pernah dialami ketika sedang menjalankan bisnis atau pengembangan kinerja, kira-kira apa sih yang pernah Kak Padil alami gitu? Kalau tantangan sudah pasti ada dan selalu ada lah, ya kan sudah pasti pasti selalu ada lah ya, dalam setiap proses hidup ya setiap proses lah setiap hari kita menjalani hidup itu tantangan pasti ada. Berkaitan dengan tantangan emosional tentunya juga berkaitan erat dengan rasa malas gitu kan, emosi, rasa malas. Terus eh, bisa juga dengan di situasi yang tidak mendukung lah terhadap mood kita gitu. Sehingga kita berekspresi yang ya mungkin cukup menantang ya untuk apa namanya untuk mengontrol emosi kita supaya kita tidak terbawa situasi yang buruk gitu kan sehingga diri kita juga tidak masuk ke sesuatu hal yang buruk juga gitu kan. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi gitu kan, eh, tantangan tadi sudah saya katakan sudah sangat banyak gitu, sudah pasti ada gitu kan. Dan intinya sih
tadi ya balik ke pertanyaan pertama itu kan kita harus benar-benar mengasah soft skill kita ya, knowledge, terus apa namanya, kontrol emotion itu harus benar-benar kita latih lah ya setiap hari gitu kan. Walaupun memang tidak menjamin 100% kita bisa kontrol emosi ya di apa ya di setiap saat, tapi yang jelas eh kalau kita terbiasa mengelola emosi gitu kan, situasi yang buruk pun kita bisa ambil manfaatnya, kita bisa ambil peluang sehingga menjadi situasi yang menguntungkan gitu. Itu sih Kak. Iya, betul sekali. Nah, untuk yang selanjutnya nih Kak, menurut Kak Fadil, apa yang akan terjadi di 5 tahun ke depan gitu untuk membangun bisnis atau mengembangkan kinerja kerja gitu? Ya balik lagi tadi yang sudah saya sampaikan bahwa zaman sekarang ini apa ya, segala aspek itu sudah digitalisasi gitu kan, sudah bisa apa namanya, sudah bisa eh apa ya, sudah bisa lebih lebih apa ya, lebih semangat lagi mungkin ya buat buat apa namanya, buat mengikuti perkembangan zaman ini gitu kan. Nah, untuk jangka waktu 5 tahun ke depan pasti banyak perubahan gitu kan dari segala aspek. Tapi perubahan itu tetap merujuknya itu pasti ke arah digitalisasi gitu kan. Dari segi transportasi kita sudah mulai yang namanya mobil kendaraan listrik gitu kan, sudah lebih canggih. Di Amerika sendiri buat transportasi umum seperti taksi dan lain sebagainya itu sudah autopilot gitu kan. Jadi taksi itu sudah nggak ada supir gitu kan. Itu di transportasi. Terus di bidang bisnis pun juga sama itu kan. Kayak retail dan sebagainya, kita belanja nggak harus ke pasar, nggak harus langsung datang ke toko store offline-nya. Kita cukup rebahan di rumah gitu kan, bisa beli apapun gitu kan. Dari mulai ya barang-barang yang mungkin kalau dulu gak kepikiran buat beli di online, tapi sekarang sudah bisa secara online gitu kan. Ya. Diam di rumah kita bisa melihat kondisi barang gitu kan. Apapun itu kita bisa inilah gitu, bisa bisa termasuk dalam hal edukasi, education, pendidikan gitu kan. Dulu banyak dulu banyak les-les, terus bimbel-bimbel yang memang membuka apa ya, tempat secara offline, tapi sekarang kan sih bisa secara online gitu yang lebih fleksibel, jadi lebih efisien waktu gitu kan, tapi tetap efektif gitu kan. Jadi 5 tahun ke depan ini bakal banyak perubahan, ini menjadi tantangan dan juga peluang buat kita. Tantangannya apa ya? Tantangannya kita harus benar-benar menguasai aspek digital gitu kan, IT lah ya. Terus peluangnya apa ya? Di saat kita bisa menguasai hal tadi ya, IT ini, kita tentunya bisa mengambil peluang, ya kan? Karena ada dampak positif, ada dampak negatif dari adanya digitalisasi ini, gitu kan. Yang pertama, dampak negatifnya kan kita bisa bayangkan, gitu kan. Eh, Bakal banyak manpower akan digantikan oleh mesin power, gitu kan, robotik, ya. Otomatis apa ya? Lapangan pekerjaan akan berkurang karena akan diganti oleh robot. Tapi di sisi lain banyak lapangan kerja baru yang bakal timbul, yang bakal ada gitu kan. Jadi sebetulnya ini menjadi tantangan peluang yang harus kita hadapi ya, fakta yang fakta situasi yang harus kita terima dan harus kita hadapi juga gitu kan, harus kita persiapkan gitu kan. Yang sampai kita eh, tidak bisa apa ya, mengikuti pekerjaan zaman, akhirnya kita ya apa ya, apa ya, tersisihkan lah gitu kan, menjadi orang yang menjadi orang yang tidak bisa menjadi orang gitu. Karena tidak bisa mengikuti pekerjaan perkembangan zaman gitu. Mungkin itu sih teh. Oke nih, biasanya kan kalau dalam mengembangkan bisnis
itu apa ya, suatu kehancuran tuh pasti pasti ada kan, karena kan memang nggak pasti ada naik turunnya gitu loh. Kira-kira nih Kak Fadil, hal apa yang bisa membuat bisnis Kak Fadil itu hancur gitu? Hmm, ego sendiri tuh. Eh, apapun itu balik lagi ke diri sendiri gitu kan. Nah, apa yang bisa bikin hancur ya ego. Ego di sini sangat berperan penting ya dalam eh, menentukan sikap apa yang kita keluarkan gitu kan. Terus langkah apa yang kita ambil dan pikiran apa yang kita pikirkan gitu kan. Nah, untuk itu ya seperti tadi di awal saya sudah singgung mengenai soft skill gitu. Tentang kesabaran, tentang ketelitian itu harus benar-benar diasah. Ya namanya bisnis itu kan, ada pasang, ada naiknya, ada surutnya gitu kan. Dan itu sudah apa ya, sudah pasti terjadi gitu kan. Dan kita harus persiapkan. Nah, tadi mengenai egoisme gitu kan, mengenai egois kita harus benar-benar bisa kontrol gitu kan, benar-benar bisa apa ya survive gitu. Di samping tantangan eksternal, kita juga harus bisa untuk menghadapi tantangan internal dalam diri kita gitu kan. Yang memang ini menjadi musuh terbesar kita gitu kan. Supaya kita gak blunder, gak melakukan hal-hal yang tidak ya seharusnya tidak dilakukan tapi kita lakukan sehingga mengakibatkan hmm, situasi yang buruk lah ya yang tidak diprediksi gitu kan. Karena yang namanya egois sekarang tidak mempertimbangkan situasi terburuk biasanya seperti itu. Mungkin itu sudah. Oke nih Kak Fadil, ini sekarang the last question. Hal apa yang ingin Kak Fadil tingkatkan dari bisnis atau pengembangan kinerja saat ini? Ya, eh, pertanyaannya apa tadi? Mengembangkan. Hal apa yang ingin Kak Fadil tingkatkan dari bisnis atau pengembangan kinerja saat ini? Nah, yang harus dikembangkan ya, yang mau saya kembangkan adalah mengenai manajemennya gitu kan. Bisnis itu bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan sehat apabila kita mengelolanya dengan baik. Cara mengelolanya itu kan panjang dan ada urutannya lah. Pertama, saya akan memanfaatkan, memberdayakan orang-orang di sekitar saya yang memang ataupun orang-orang yang ada di dalam bisnis saya, ya, baik itu karyawan, ya karyawan lah intinya, manpower. Saya akan gembleng mereka, saya akan didik mereka, saya akan bimbing mereka, saya akan kasih pelatihan kepada mereka, ya supaya mereka ada pemahaman, ada pengetahuan ya, dan mereka akan lebih enjoy gitu dalam menjalani bisnis dan apa ya, melakukan tanggung jawab mereka lah bekerja di bisnis saya gitu kan. Dan ini memang berkaitan erat dengan yang namanya perkembangan kinerja gitu kan. Kita setiap bulan saya akan lakukan apa ya? Refreshing lah. Refreshingnya maksudnya dalam hal kinerja juga. Jadi setiap bulan per bulan kita akan adakan asesmen ya supaya kita terus mengevaluasi kinerja karyawan gitu kan, sejauh mana mereka memahami pekerjaan, melakukan tanggung jawabnya gitu kan, kedisiplinannya itu seperti apa, kita akan selalu asesmen sehingga kita bakal tahu nih gitu kan, siapa yang tidak bisa mengikuti kriteria saya, kriteria perusahaan gitu kan, sehingga kita bisa mengevaluasi secara eh, apa ya kapasitas manpower kita apakah memungkinkan dia untuk bertahan atau tidak. Jadi kita benar-benar make sure, kita benar-benar memastikan bahwa orang-orang yang ada dalam bisnis kita itu baik karena ini modal juga gitu kan. Ini modal juga buat kita apabila mendapatkan apa ya manpower yang bagus kinerjanya, terus kerjanya juga tinggi gitu. Ini sangat modal yang sangat luar biasa sehingga asesmen ini terus atau dan juga pelatihan pengembangan ini juga harus benar-benar dilakukan lah setiap
minimal gitu kan. Terus selain itu juga ada fasilitas fasilitas lain, kelengkapan lain seperti mesin dan lain sebagainya. Nah, seperti itu pun oleh kita akan diperhatikan. Gitu. Oke, tentunya untuk mengembangkan suatu bisnis juga tidak mudah ya. Ada Hmm. tantangan dan juga memang kita sendiri harus bisa merencanakan kira-kira nanti 5 tahun ke depan tuh akan menjadi seperti apa gitu. Nah, oke, terima kasih Kak Fadil waktunya untuk malam ini. Mohon maaf apabila dari Naila sendiri ada kesalahan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Baik, sama-sama. Makasih ya Tanela ya. Iya, oke. Oke, teman-teman semua, ini podcast Naila tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.